Assalamualaikum, halo. Aku Arnia. Seperti yang kita tahu, pada 8 April 2020 jam 14, tepat diumumkannya SNMPTN 2020. Buat teman-teman yang udah terima, selamat dan semangat menjalani kehidupan kampus. Karena bakal ada banyak rintangan dan juga perjuangan nantinya. Jadi jangan mudah puas ya, oke? Dan buat teman-teman yang belum terima, sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Karena masih banyak jalan dan strategi juga rencana yang harus langsung kalian buat nih, termasuk rencana belajar, rencana pemindahan jurusan ataupun universitas dan lain sebagainya, tentunya untuk menggapai kampus impian kalian. Oke, kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu faktor universitas dan jurusan. Di sini aku akan menjelaskan bahwa faktor yang paling utama dan pertama kalian lulus atau tidak lulus adalah jurusan dan universitas yang kalian pilih. Jadi gini penjelasannya. Jurusan dan universitas memiliki kuota untuk SNMPTN yang berbeda-beda. Jadi kalian harus tahu itu. Contohnya, jurusan Teknik Kimia PTNA memiliki kuota untuk mahasiswa baru di tahun ini totalnya adalah 100. Tapi tunggu dulu, karena dari banyaknya total mahasiswa baru yang bakal diterima di situ, Teknik Kimia PTNA tentunya akan menerapkan kebijakan yang asalnya dari PTN itu. Seperti untuk kuota SNMPTN hanya diberikan 20 kursi, dan untuk SBMPTN hanya diberikan 30 kursi. Sisanya untuk ujian mandiri diberikan 50 kursi. Dan kalian juga harus memperhitungkan saingan kalian. Di sini aku akan menyajikan data, dan data ini diperoleh dari perhitungan peminatan di tahun sebelumnya. Khususnya untuk jalur SNMPTN di Teknik Kimia, kita sebut saja PTNA ya. Peminatnya adalah 333, sedangkan kuota bangku mahasiswa baru hanya sebesar 20 kursi. Jadi, artinya 20 kursi yang diperebutkan dari 333 siswa, berarti 20 dibanding 333, sekitar 1:17. Ilustrasinya, setiap satu orang kalian harus bisa bersaing dengan 17 orang untuk dapat lolos, atau peluang masuknya hanya sekitar 6%. Nah, permasalahannya adalah ketika peminat tahun ini berbeda dengan peminat tahun sebelumnya. Misalnya, kalian sudah berstrategi untuk lebih memilih Teknik Kimia PTNB yang berdasarkan peminat tahun lalu dibandingkan dengan PTNA lebih sedikit. Tapi ternyata di tahun ini peminatnya justru kebalikannya. Teknik Kimia PTNB lebih banyak peminatnya dibanding dengan Teknik Kimia PTNA untuk jalur SNMPTN. So, kalian yang milih Teknik Kimia PTNB justru tidak lulus untuk jalur SNMPTN karena saingan kalian terlalu banyak. Atau sebaliknya, yang tadinya kalian merasa nilai kalian pas-pasan untuk masuk Teknik Kimia PTNA, tapi ternyata karena peminatannya lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, maka saingan kalian jadi lebih sedikit. Oleh karena itu kalian bisa jadi lulus. Dan di sisi lain, untuk kalian yang belum lolos, kalian harus tahu nih data tahun ini untuk keseluruhan siswa yang bisa mendaftar SNMPTN. Jadi, siswa yang bisa mendaftar SNMPTN untuk tahun ini yaitu sekitar 493.750, dan yang keterima atau lolos SNMPTN hanya sekitar 96.496. Jadi, peluang lolosnya hanya sekitar 19,5%. Ini baru faktor pertamanya ya. Dan untuk kalian yang sudah lolos, ada banyak kemungkinan lain juga, termasuk contohnya kalian memang berada pada kelompok kandidat teratas di ranking jurusan yang kalian pilih. Jadi kalian bisa lulus, dan ini masuk ke faktor yang kedua. Alasan yang kedua adalah nilai. Penilaian SNMPTN kalian dari tim penilai, anggap saja dosen-dosen yang berwenang ya untuk memberikan presentase penilaian kalian selama kalian jadi calon mahasiswa baru jalur SNMPTN. Oke, penilaian SNMPTN itu sendiri secara detailnya memang tidak pernah dipublikasikan secara gamblang apa-apa kriteria pastinya. Namun, dari tahun ke tahun sudah jelas bahwa nilai dengan grafik naik dan sertifikat tambahan di luar urusan akademis formal seperti pernah juara lomba-lomba, entah itu olimpiade sains, olimpiade olahraga, ataupun seni, akan ada tambahan nilai khusus. Oke, misalnya gini ilustrasinya. Saya selaku tim penilai dari Ilmu Kimia PTNA. Bayangkan,
Saya memiliki tabel indikator nilai sebagai berikut. Ini hanya contoh saja ya. Di mana nama-nama pendaftar di sini ada CQ, CW, CR, dan lain sebagainya. Lalu mereka punya rata-rata nilai pelajaran penting, pelajaran khusus sesuai dengan jurusan, misalnya kimia saya, kemudian sertifikat dan piagam penghargaan lainnya. Lalu, setiap indikator penilaian tersebut dikali dengan ketentuan masing-masing jurusan. Misalnya, di sini kita kali dengan 5 untuk nilai mata pelajaran yang berhubungan. Misalnya mata pelajaran UN ya. Kemudian, untuk mata pelajaran kimia sendiri dikali dengan 3. Dan sertifikat lainnya dikali dengan 1,5 dan 0,5 yang kemudian nantinya jika ditotal keseluruhannya adalah dikali 10. Ya, karena 5 tambah 3 tambah 1,5 ditambah 0,5 yaitu 10. Oke, ini misalnya ya, contoh, karena kita tidak pernah tahu ketentuan sesungguhnya di jurusan X, dalam hal ini ilmu kimia di PTNA misalnya. Kemudian, kita lanjut lagi. Di sini, dari 14 siswa yang mendaftar hanya dipilih 9, karena kuota untuk SNMPTN hanya 9, jadi 5 ranking skor terbawah tentunya akan dieliminasi. Dan di sini kita bisa lihat contoh siswa yang bernama L. Di sini tidak lolos, padahal mata pelajaran lainnya selain kimia dia lebih tinggi daripada siswa yang bernama D. Tapi untuk siswa bernama D, dia nilai rapot untuk mata pelajaran yang sesuai dengan jurusannya yaitu kimia lebih tinggi daripada si siswa yang bernama L ini. Maka dari itu banyak faktor-faktor lain, indikator-indikator yang kita tidak pernah tahu untuk masing-masing ketentuan dan kebijakan dari masing-masing jurusan dan PTN tertentu. Seperti itu. Oke, perlu ditekankan lagi ya. Jadi tadi hanya merupakan contoh. Dan hal ini merupakan salah satu dari segala kemungkinan sistem yang sebenarnya akan ada di lapangan. Jadi teman-teman memang akan sangat aman ketika memiliki nilai tinggi untuk mata pelajaran UN dan untuk mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan, dengan tentunya ditambah banyak sertifikat. Ingat, aman belum tentu lulus. Masih ada kemungkinan teman-teman tidak lulus karena faktor-faktor lainnya yang akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Atau dari faktor yang pertama tadi, apa? Ayo, masih ingat gak? Iya benar, jurusan dan universitas apakah yang kalian pilih itu sedang laris manis atau banyak minat atau sedang sedikit minat, kita tidak pernah tahu. Oke, lanjut ke alasan yang ketiga atau faktor yang ketiga adalah faktor lain-lain. Kenapa aku bilang faktor lain-lain? Karena kemungkinan sedikit atau banyaknya akan ada pengaruh dari faktor lain-lain ini. Di antaranya, yang pertama adalah grafik nilai yang meningkat. Sebenarnya ini mungkin dilihat oleh tim penjurian kampus yang kalian lamar, tapi mungkin kampus tersebut juga langsung menerapkan nilai rata-rata. Namun, hal yang paling jelas adalah grafik nilai kalian memang harus cenderung naik dari semester 1 sampai 5 SMA. Ingat ya, cenderung bukan berarti harus selalu naik. Turun sedikit juga boleh, tapi jangan terlalu besar perbedaannya. Bahkan dengan nilai yang tetap saja masih diperbolehkan. Dan ini berlaku untuk semua mata pelajaran ya, apalagi mata pelajaran khusus yang ada kaitannya dengan jurusan yang kalian tuju. Oke, faktor lain-lain selanjutnya adalah senior. Loh, kenapa senior? Ya, dengan sudah adanya atau bahkan banyak senior sebelumnya yang sudah diterima di jurusan dan PTN yang kalian tuju nih, berarti semakin besar kemungkinan kamu bisa masuk dan lolos. Beda jika sebaliknya, kalau misalnya belum ada senior dan bisa jadi itu alasan kenapa belum bisa lolos. Tidak hanya itu guys, katanya sini ya, prestasi senior juga diamati. Jadi, kalaupun sebelumnya ada senior di SMA kalian yang sudah pernah masuk ke jurusan yang kalian pilih, kalau misalnya dia berprestasi, dia akan memberikan peluang yang lebih besar untuk adik-adik junior SMA-nya di tahun berikutnya untuk lolos juga di jalur SNMPTN, termasuk kalian. Tapi sebaliknya nih, kalau misalnya prestasinya menurun, akan memberikan peluang yang lebih kecil kepada adik-adik juniornya di tahun berikutnya untuk lolos SNMPTN di jurusan tersebut. So, buat kalian yang udah keterima SNMPTN, selamat dan tolong dijaga ya prestasinya biar adik-adik kelas kalian di tahun depan bisa lebih berpeluang untuk lolos. Oke?
Yuk lanjut ke faktor lain-lain lainnya. Ya, faktor lain-lain yang lainnya adalah tetangga sebelah. Ups, kenapa tetangga sebelah ya? Iya, maksudnya itu tetangga sebelah kelas kalian. Ada yang sama nggak tuh daftarnya? Jangan-jangan ternyata di satu sekolah SMA yang sama, kalian daftar di jurusan dan PTN yang sama. Padahal masing-masing jurusan dan PTN itu biasanya hanya memberikan satu kursi untuk satu sekolah SMA. Walaupun memang ada beberapa contoh yang bisa sampai 2 kursi, tapi itu jarang sekali. Karena kan saingannya satu Indonesia ya, dan kuotanya tuh sedikit sekali. Jadi ya hampir tidak mungkin kalau satu SMA itu bisa dapat 2 orang. Jadi intinya dalam satu sekolah yang sama tidak boleh lebih dari 1 orang yang mendaftar di jurusan dan PTN yang sama. Sebenarnya bukannya tidak boleh sih, tapi jangan sampai, karena kemungkinan untuk terima 2 orang di jurusan dan PTN yang sama itu hampir tidak ada. Ada, tapi sangat kecil dan hanya untuk sekolah-sekolah yang sangat favorit biasanya. Oke, dan faktor lain-lain yang terakhir adalah keberuntungan. Keberuntungan itu bisa datang dari manapun yang dekat dengan kalian. Contohnya adalah jika kalian rajin ibadah dan rajin berdoa kepada Yang Maha Kuasa, faktor keberuntungan itu bisa jadi lebih besar. Atau jika kalian memiliki kedua orang tua yang pekerja keras, senang membantu orang lain, sering memberikan beramal jariah kepada orang lain, atau kalian juga misalnya memiliki orang tua, tante, om, nenek, kakek, dan sebagainya yang itu doanya mujarab untuk kalian. Itu adalah salah satu dari sumber keberuntungan kalian, seperti itu. Jadi jika kalian ingin keterima SNMPTN, berdoalah sebanyak-banyaknya, meminta restu kepada orang tua kalian, baik itu orang tua kandung atau orang tua yang lainnya, om, tante, mama, bibi, nenek, kakek, dan semuanya. Selain itu juga kalian harus saling meminta maaf kepada orang-orang yang kalian kenal, teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian, keluarga kalian, orang tua kalian, supaya tidak ada yang menghalangi untuk kalian bisa keterima, tidak ada yang menghalangi untuk kalian mendapatkan keberuntungan sehingga bisa keterima di PTN lewat jalur SNMPTN gitu. Tapi ingat, dari faktor alasan yang pertama, kedua, dan ketiga yang merupakan faktor lain-lain ini sedikit banyak akan mempengaruhi. Jadi kalian boleh percaya ataupun tidak percaya, itu terserah kepada kalian. Yang aku harap di sini adalah video ini dapat membantu dan memberikan dukungan secara moral ke kalian untuk lebih bersyukur kepada yang sudah diterima SNMPTN, dan untuk yang belum diterima kalian tetap harus semangat karena di sini ada berbagai macam kemungkinan sehingga kalian belum diterima. Dan ingat, masih ada jalur lain-lainnya seperti SNMPTN dan juga ujian mandiri dari masing-masing PTN yang itu bisa dikejar dengan skor UTBK. Tetap harus rajin belajar. Oke guys, sekian dulu analisis dan pengamatan aku tentang perkembangan SNMPTN dari tahun ke tahun. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, biar ada gambaran nih, kenapa ya kok gue bisa lolos, atau kenapa ya kok gue bisa nggak lolos gitu. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan, kata-kata yang salah, dan kalau ada yang mau ditanyain bisa ditulis di kolom komentar di bawah, atau follow dan DM aku di Instagram @arniapp, dan juga bantu aku buat subscribe, like, dan share YouTubeku ini, oke?